Oke, saya demokan untuk login awal ke aplikasi. Silahkan di double klik Appos ini ya, double klik. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke bawah, yang ini ya, klik. Setelah itu silahkan ketik admin ya, admin atasnya pakai huruf besar semua, enter. Lalu bawahnya juga admin ya. Jadi atasnya admin, bawahnya admin pakai huruf besar semua, enter 2 kali. Nah, seperti ini kita minimize. Seperti ini penampakan untuk aplikasinya ya. Kita lanjut ke video berikutnya. Seperti itu cara login awal ke aplikasi. Oke, sekarang saya demokan untuk menginput database ya, database supplier, karena ini usahanya produksi frozen, artinya ada unit produksi sama pemasok barang atau supplier yang bahan-bahannya itu kita beli ke supplier tersebut. Cara input untuk database suppliernya seperti ini dulu. Ke daftar supplier, klik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya. Kita masukin dulu unit produksinya, unit produksi untuk mengelola bahan baku menjadi bahan yang siap jadi untuk dijual ke konsumen. Berarti ini kita masukkan unit produksi. Nah, seperti ini ya. Baru kita tekan simpan. Nah, setelah itu kita tekan tambah, kita masukkan database yang pemasok barang yang kita beli bahan-bahan tersebut ke supplier ya. Di sini saya buka Excel-nya. Di sini contoh atas nama toko Aida, toko Aida. Berarti kita tadi tekan tambah, kita masukkan toko Aida. Nah, seperti ini ya. Baru kita tekan tambah, simpan. Kalau misalkan ada pemasok baru lagi, silakan tekan tambah lagi. Di sini kita masukkan aja pemasok barunya, misalkan toko Surya misalkan. Nah, seperti ini ya. Baru kita tekan simpan. Nah, seperti itu ya. Kita exit. Kalau mau menambah pemasok baru lagi, silakan ke daftar supplier, baru tekan tambah. Seperti itu cara memasukkan database-nya untuk supplier atau pemasok. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, cara memasukkan database master untuk bahan baku ya. Jadi kita daftarkan dulu master atau database-nya untuk penginputan bahan baku database-nya ya. Caranya itu ke sini, ke daftar stok master, silahkan diklik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya. Nah, di sini saya contohkan bahan baku yang saya masukkan ini ya. Nih, garam ya, garam ukurannya 250 gram ya. Nah, ini kan biasanya di produknya itu keluaran dari pabriknya ya. Ini yang ini nih, barcode-nya nih. Yang barcode ini silahkan dimasukkan di kolom kode barang ini Pak. Nah, ini kolom kode barang ini silahkan dimasukkan. Ini saya sebutkan ya. Ini 8993. Sesuai dengan barcode yang tertempel di barang ini ya. Nah, di barang garam ini saya sebutkan di sini 899 3111111-nya 5 kali 2507. Nah, seperti ini ya. Baru setelah itu kita tekan OK. Nah, setelah itu kita masukkan nama barangnya ini garam ya. Garam cap kapal. Garam cap kapal. Nah, enter. Ukurannya bersihnya 250 gram. Seperti ini ya. Enter. Jenisnya berarti ini bahan baku. Nah, seperti ini. Bahan baku atau dikasih aja seperti ini. Bahan baku atau boleh dikasih juga garam ya. Nah, seperti itu. Setelah itu satuan barangnya ini berarti picis ya, picis. Nah, seperti ini. Arahkan kursornya ke kanan, silahkan diklik.
Misalkan kita belinya ke toko Aida nih, toko Aida. Klik, setelah itu arahkan lagi kursornya ke kiri. Nah, seperti ini, pastikan kursornya di tengah-tengah sini ya, di harga beli ini, tengah-tengah ini. Nah, kita masukkan garam, misalkan yang 250 gram ini harganya kita beli ke toko Aida 5.000 ya. Nah, 5.000 per picisnya. Enter. Nah, setelah itu ini karena bahan baku yang digunakan untuk produksinya, yang bawahnya ini kita samakan juga 5.000. Nah, seperti ini Pak, untuk penginputan database bahan baku. Kita simpan. Nah, baru kita tambah lagi. Saya contohkan lagi di sini, kita masukkan minyak ya. Nah, ini minyak Fortuner. Nah, Fortune ya. Di sini ada barcode-nya Pak. Nah, ini ada barcode-nya nih. Nah, berarti kita masukkan barcode-nya. Kita tekan tambah dulu, baru di kolom kode barang ini kita masukkan 899 sesuai dengan barcode-nya. 8225 8.043. Nah, oke. Kita di sini minyak goreng Fortune. Nah, seperti ini ya. Enter. Berarti di sini bahan baku juga, bahan baku. Nah, seperti ini. Enter. Satuannya PCS. Nah, arahkan kursornya ke kanan. Kita pilih aja misalkan ke toko Aida juga nih. Klik. Nah, arahkan lagi kursornya ke kiri. Nah, ini saya lupa ya, di kolom nama barang ini kita masukkan beratnya ya. Di sini berat bersihnya 2 liter ya, 2 liter. Nah, seperti ini. Baru harga modalnya misalkan kita beli seharga 30.000. Enter. Sorry, 300 ya. Ini saya blok dulu nih, di blok dulu, baru kita masukkan lagi yang benar. Enter. Nah, ini karena tadi bahan baku, kita samakan aja harga yang di bawahnya 30.000 juga. Nah, seperti ini Pak. Baru kita tekan simpan. Oke, kita tambah lagi. Nah, ini kan saya ada tepung ya. Nah, ini tepung Pak. Tepung serbaguna. Di sini ada barcode-nya nih. Nah, ini barcode-nya Pak. Jadi barcode-nya ini silakan dimasukkan sesuai yang tertempel di barangnya. Itu barcode-nya 89934. Nah, ini kita blok dulu 89934 96 11 Bapak itu lagi 0075. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita tekan oke. Kita masukkan tepung serbaguna tulip. Nah, enter. Di sini bahan baku. Enter. Nah, satuannya per picis ya, picis. Ya, ini beratnya kalau ini beratnya saya lihat sebentar saya lihat dulu. 1 kilogram. Nah, 1 kilo 1 kg. Nah, seperti ini. Satuannya PCS. Nah, setelah itu kita arahkan kursor ke kanan, pilih yang toko Aida misalkan, kita masukkan harganya misalkan ini 10.000. Enter. Bawahnya juga 10.000. Enter. Nah, seperti ini Pak. Kita tekan simpan nih. Nah, tekan tambah lagi ya. Tambah lagi. Saya masukkan di sini micin ya, micin atau fixin. Nah, ini fixinnya yang ukuran kecil aja saya contohkan. Fixin ini ada barcode-nya Pak. Nah, ini ada barcode-nya ya. Bisa kelihatan di sini barcode-nya.
Sebentar saya fokuskan dulu. Nah, ini ya. Baru kita tadi sudah tekan tambah, kita blok dulu, kita masukkan barcode-nya. Ini agak kecil nih barcode-nya, saya lihat dulu 8992, 89927. Setelah itu 7001 1152. Nah, oke, tekan oke. Berarti ini kita masukkan barangnya Ajinomoto. Ajinomoto di sini beratnya 16 gram. Enter. Bahan baku. Nah, enter. PGS. Nah, arahkan kursornya ke kanan. Toko Aida juga arahkan lagi kursornya ke kiri. Ini harganya 1000 ya, 1000. Enter. Bawahnya juga 1000. Nah, seperti ini Pak, kita simpan. Nah, ini seperti ini untuk pengisian database item untuk bahan baku ya. Jadi untuk item bahan baku ini ada yang barcode-nya ada ya. Jadi misalkan tidak ada barcode-nya, contoh misalkan daun bawang. Nah, daun bawang itu tidak ada barcode-nya ya Pak. Daun bawang nih, daun bawang, bawang merah atau bawang putih itu tidak ada barcode-nya. Jadi caranya itu kita bikin barcode manual, tekan tambah. Untuk barcode yang manual kita blok, di sini kita masukkan kodenya misalkan 01 seperti ini Pak. Enter. Nah, tekan oke, kita masukkan bawang putih. Nah, bawang putih. Enter. Bahannya bahan baku. Nah, enter. Satuannya ini kilo ya, 1 kilo atau kilo. Nah, baru kita arahkan kursornya ke kanan, pilih yang misalkan ke toko Surya kita beli. Setelah itu arahkan kursornya ke kiri. Harga 1 kilonya berapa untuk bahan baku? Misalkan harganya 11.000 nih. Nah, 11.000. Enter. Bawahnya juga 11.000. Enter. Baru kita tekan simpan. Tambah lagi 02 untuk barcode ya. Untuk bahan yang tidak ada barcode-nya, bawang merah. Nah, enter. Jenisnya bahan baku. Nah, enter. Satuannya kilo ya, kilo. Arahkan kursor ke kanan, pilih misalkan toko Surya, arahkan lagi kursor ke kiri. Harga bawang merah misalkan 15.000 per satuannya atau kilonya. Enter. Nah, bawahnya seperti ini ya. Simpan, tambah lagi. Saya contohkan yang terakhir, contoh misalkan yang daun bawang ya. Berarti lanjutannya 03. Enter. Oke. Masukkan daun bawang. Enter. Bahan baku. Enter. Satuannya satuannya ini bisa satuannya kilo atau ikat ya, misalkan ikatnya berapa. Nah, seperti ini, atau picis aja nih, boleh PCS. Nah, seperti itu Pak. Arahkan kursornya ke kanan, toko Surya, misalkan daun bawang harganya 2.000 rupiah. Enter. Bawahnya juga 2.000. Enter. Nah, seperti ini Pak, baru kita tekan simpan. Seperti itu untuk pengisian database di aplikasi untuk bahan baku ya, pengisian bahan baku. Kita exit, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke video berikutnya, cara memasukkan persediaan stok yang kita beli ke pemasok atau supplier. Jadi kita beli bahan baku ke supplier atau pemasok untuk persediaan bahan baku ya. Nah, caranya itu ke map merah, klik. Nah, setelah itu kita arahkan kursornya ke kanan
klik pilih yang misalkan toko Aida nih kita beli, and klik toko Aida. Setelah itu enter. Nah seperti ini. Baru setelah itu nih kalau ada misalkan nomor faktur silahkan diisi, kalau tidak ada silahkan dikosongkan ya. Nah setelah itu kita beli kuantitas nih. Kuantitas ini artinya jumlahnya. Misalkan kita beli minyak ya, minyak misalkan tadi minyak Fortune kita beli misalkan ada 10 nih. Nah 10 enter, 10 ya, 10 pieces enter. Setelah itu kode barnya, kalau misalkan ada scannernya silahkan di scan aja ya di kolom kode bar itu. Tapi kalau tidak ada scannernya, kita tekan tombol C ya, tombol C di kolom kode bar ini, C. Nah kita masukkan minyak. Nah kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah seperti ini. Dari harga modal 30.000 dikali 10 sama dengan 300.000. Pastikan sudah betul ya. Lanjut lagi, misalkan fakturnya sama. Barang yang selanjutnya misalkan kita beli garam. Garam itu kita beli ada 10 pieces, 10. Enter. Setelah itu di kolom kode bar ini tekan tombol C. Kita masukkan garam, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah pastikan sudah betul, garam harganya 5.000 ya. Setelah itu kita masukkan lagi di kolom kuantitas tadi tepung misalkan kita beli 10 juga, 10. Enter. Setelah itu tekan tombol C di kolom kode ini, kolom kode bar ini tekan tombol C. Nah kita masukkan tepung ya, di kolom nama ini kita masukkan tepung. Nah seperti ini, kita pilih barangnya, keluar, enter. Seperti itu. Lanjut lagi yang Ajinomoto. Ajinomoto kita beli 10 juga, 10. Enter. Di kolom kode bar ini tekan tombol C, Ajinomoto. Kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu kita masukkan lagi bawang. Kita bawang itu tadi belinya 1 kilo 1 kilo tadi harganya sekitaran 11.000 ya, bawang putih. Misalkan kita belinya 5 kilo. Nah misalkan kita beli 5 kilo, 5 berarti enter. Atau samakan lagi ya, pukul semua sama 10 kilo, enter. Di kolom kode bar itu tekan tombol C, kita masukkan bawang. Nah kita pilih bawang putih, keluar, enter. Bawang merah kita belinya 10 juga, 10 kilo, enter. Tekan tombol C, bawang merah kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu daun bawang kita belinya 10 pieces atau 10 ikat, 10, enter. Tekan tombol C, daun bawang kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah pastikan di sini total satu fakturnya sudah betul ya. Nah 740.000. Kalau sudah benar dan fakturnya sudah selesai diinput untuk toko Aida ini, baru kita tekan simpan F7 di layarnya ini ya, F7. Nah setelah itu baru kita tekan selesai ya, selesai. Kalau misalkan ada faktur yang lain, silahkan klik yang kode faktur lagi, kode pemasok lagi. Yang baru pilih yang misalkan toko yang lain. Apabila tokonya masih sama tapi beda nomor fakturnya, kita klik lagi toko yang pemasok toko Aida, walaupun pemasoknya sama. Nah seperti itu ya. Baru transaksi seperti biasa. Oke, apabila sudah selesai, baru kita tekan selesai. Yes, kita cek laporan stoknya. Ke menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan yang ini. Nah, setelah itu kita pilih preview stock landscape 2. Oke. Nah, ini keterangannya error seperti ini ya. Berarti ini saya ke setting, kita tekan oke. Berarti ini saya ke setting ke printer stroke. Cara ubahnya itu ke sini, ke klik kanan, device and printer. Tunggu sebentar, kita ubah dari printer stroke. Contoh aja ke printer yang lain ya, misalkan ke PDF. Klik kanan, set as default. Nah, minimize lagi, kita cek ke menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, klik yang preview landscape 2. Nah, ini stoknya untuk bahan baku ya. Bahan baku. Kalau ini sesuai dengan suppliernya. Kalau yang atas ini untuk jenis barangnya ya, bahan baku. Nah seperti itu. Oke, kita close.
Kita cek juga rincian pembelian kita ke toko Aida, ke menu laporan, laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan hutang, rincian pembelian per barang ke supplier, cari data pemasok, pilih toko Aida, keluar oke, dari tanggal 01 misalkan sampai tanggal 13 hari ini September, klik September dan preview, klik preview. Nah, ini rincian yang kita beli ke toko Aida tanggal 13 ya. Oke, setiap mau keluar laporan jangan lupa tekan close preview ini ya, close preview. Nah, gitu. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tadi kan sudah kita masukkan database bahan baku sama stok persediaan masuk untuk bahan baku yang kita beli ke pemasok atau supplier. Cara ceknya tadi ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, preview, oke. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini per tanggal 13 misalkan bahan baku digunakan ya, berarti ada pengurangan. Nah, untuk memproduksi bahan yang siap dijual ke konsumen, bahan bakunya kita keluarkan, kita close atau kita gunakan. Caranya itu ke map merah, klik. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik, pilih yang unit produksi ya, klik enter. Nah, di sini kita masukkan kuantitasnya. Per tanggal 13 misalkan garam atau uyah digunakan 5 ya, 5 keluar. Berarti kalau barangnya mau dikurang atau digunakan atau berkurang ya. Jadi kita isi dulu kuantitasnya ini. Apabila barang yang digunakan itu untuk unit produksi, kita isi nih minus dulu nih, minus. Isi minus dulu depannya, minus 5. Nah, enter. Berarti ini barang yang digunakan 5 berarti. Tekan tombol C, kita masukkan garam, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Setelah itu minyak nih, minyak kita gunakan ada 3 liter, berarti ya, ada 3 unit ya, 3 unit untuk Fortuner. Nah, berarti digunakan 3 unit, berarti kita isi minus 3. Enter, tekan tombol C, minyak goreng, kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu untuk tepung. Nah, tepung ini digunakan ada 3 juga, ada 5 misalkan. 5 minus 5, enter, tekan tombol C, tepung. Nah, kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu Ajinomoto digunakan misalkan 3, berarti minus 3, enter. Di kolom kode bar ini tekan tombol C, Ajinomoto, kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu lagi bawang putih kita gunakan ada berapa kilo ya, kita gunakan misalkan ada 2 nih, 2, berarti kita minus 2, enter. Tekan tombol C, bawang putih kita pilih, keluar, enter. Setelah itu bawang merah ada 3 yang digunakan, minus 3, enter. C, bawang merah, pilih barangnya, keluar, enter. Terus daun bawang digunakan misalkan ada 7, minus 7, enter. Tekan tombol C, daun bawang, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila kolom kuantitasnya ini minus, berarti depannya minus ini berarti barangnya untuk digunakan unit produksi ya, untuk dikelola untuk bahan siap jadi. Nah, gitu. Kalau misalkan tidak minus berarti itu pembelian barang stok untuk persediaan bahan baku. Jadi kalau mau digunakan bahan bakunya, kasih depannya dulu minus seperti ini ya, baru diisi jumlahnya berapa yang digunakan. Oke, setelah itu kalau sudah baru kita tekan simpan F7. Nah, baru kita tekan tutup atau selesai. Yes, kita cek ke menu laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan hutang, kita cek, cari data pemasok, kita pilih yang unit produksi, keluar oke, dari tanggal 01. Nah, kita klik yang September, preview. Nah, ini yang bahan yang sudah kita gunakan ya, atau kita keluarkan bahan bakunya ke unit produksi.
kita close. Selesai, berarti ada pengurangan bahan baku. Ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, dan preview stok landscape. Nah, ini belum ada pengurangannya, berarti kita close dulu, kita proses data dulu ya. Menu laporan, proses data. Nah, proses, oke, selesai. Ke menu laporan lagi. Di sini kita menu laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, dan preview. Nah, di sini stoknya sudah berkurang ya, sudah berkurang nih. Nah, ini sudah berkurang, artinya bahan baku sudah dikeluarkan atau sudah digunakan. Seperti ini untuk penginputan apabila bahan baku mau digunakan atau dikeluarkan untuk unit produksi barang ya, kita close. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tadi sudah saya demokan untuk penggunaan bahan baku, artinya bahan baku itu sudah berkurang ya. Nah, misalkan di sini ada kasus nih, kita cek laporan stoknya. Di sini misalkan tiap bahan baku itu kan ada perubahan harga ya, ada perubahan harga. Jadi harganya itu ada yang naik, ada yang turun. Contoh misalkan ada bahan baku bawang putih, merah, daun bawang, Ajinomoto, tepung serbaguna, dan garam, sama minyak goreng. Nah, itu kan ada perubahan harga, pasti itu harga modalnya atau harga kita beli ke pemasok itu ada perubahan harga ya. Cara untuk antisipasinya, untuk perubahan harganya itu seperti ini. Kita misalkan melakukan transaksi pembelian untuk beli bahan baku kembali. Misalkan hari berikutnya kita ada beli bahan baku lagi. Cara inputnya itu ke sini Pak, sama ke map merah, silahkan diklik. Nah, setelah itu kita klik kode pemasok. Misalkan kita beli ke toko Surya nih. Nah, toko Surya, enter. Nah, setelah itu di sini kita isi kuantitasnya. Kuantitasnya itu kita beli misalkan untuk minyak goreng kita beli misalkan 5 lagi, 5. Enter. Nah, ternyata di sini kita tekan tombol C ya. Tekan tombol C dulu, C. Nah, kita masukkan minyak goreng. Kita pilih barangnya, keluar, enter. Kita transaksikan aja dulu, transaksikan dulu. Setelah itu kita beli tepung misalkan kita beli 5 juga. Tekan tombol C, tepung, pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu lagi Ajinomoto kita beli misalkan 4, C, Ajinomoto, kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu garam kita beli 5, C, kita masukkan nama barangnya, pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu lagi bawang putih, misalkan kita beli 5 kilo lagi, tekan tombol C, bawang putih, pilih barangnya, keluar, enter. Bawang merah kita beli juga 5, tekan tombol C, bawang merah kita pilih barangnya, keluar, enter. Daun bawang kita beli 5 juga, tekan tombol C, kita ketik nama barangnya di kolom sini ya, kita ketik nama barangnya, daun bawang, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini totalnya misalkan 369.000. Harusnya totalnya bukan segini ya. Ternyata di sini kita tarik ke atas nih. Kita tanda panah ini kita tarik ke atas. Kita sampai atas dulu. Nah, di sini ternyata ada perubahan harga di Fortune. Di sini harga untuk satuan Fortune ini harganya bukan 30.000 satuannya. Berarti ada kenaikan harga, misalkan ada 31.000, kita isi aja 31, 1, 2, 3, enter. Setelah itu tepung serbaguna yang saya blok harga ini, harganya misalkan naik juga 1.000, 1, 2, 3, enter. Setelah itu di sini Ajinomoto ada tetap aja ya 1.000 berarti. Kalau garam ini misalkan ada harganya penurunan, misalkan yang awalnya 5.000 misalkan jadi
4.500. Nah, seperti ini, enter. Setelah itu harga bawang nih, harga di kolom ini harga bawang putih ada penurunan harga misalkan 10.000 per kilonya. Setelah itu bawang merah naik lagi, naik misalkan harganya 17.000 per kilo, enter. Setelah itu di sini daun bawang tidak ada perubahan ya. Kalau ada perubahan juga misalkan ada 1.500 sekarang. Nah, enter seperti ini ya. Baru sebelum disimpan, ini kan total tagihannya belum berubah Pak. Jadi sebelum disimpan F7, jangan lupa apabila setiap ada perubahan harga di kolom harga ini sudah dirubah, jangan lupa setiap mau disimpan karena ada perubahan harga, tekan F1 ya, F1 dulu. Nah, ini kan harga total tagihannya akan berubah sendiri ya. Pastikan sudah benar sama yang di nota, baru kita tekan F7. Nah, seperti itu kita selesai. Yes, ke menu laporan buku besar. Di sini ada namanya laporan hutang. Cari data pemasok, kita pilih toko Surya, keluar oke, dari tanggal 01. Nah, kita klik September dan preview. Nah, di sini ya sudah apa namanya menggunakan harga yang up to date ya, harga up to date. Jadi kalau misalkan ada perubahan harga lagi, isinya itu apabila sudah selesai semua ditransaksikan, silakan diubah di kolom harga ini apabila ternyata ada perubahan harga. Lalu setelah itu tekan F1 apabila mau disimpan ya, sebelum tekan F7. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya, tutorial cara memasukkan database atau data master untuk produk barang yang siap dijual ke konsumen, yang Excel ini ya. Nah, ini saya lihat ini. Nah, ini cireng original, cireng ayam isi keju, sosis dan seterusnya ya. Nah, caranya itu kita ke sini, ke data stock master, klik. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, ini apabila tadi kode barcode-nya cireng Bapak ini apabila tidak ada barcode-nya, kita bikin kode manual. Tadi berarti kode manualnya 001 ya, enter. Oke. Nah, kita masukkan aja. Ini tinggal di copy paste aja nih. Nah, copy paste, enter. Jenisnya berarti frozen ya. Jenisnya frozen, enter. Satuannya di sini kita lihat bungkus ya, bungkus. Nah, bungkus. Setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik pilih yang unit produksi. Oke, setelah itu arahkan kursornya ke kanan, ke kiri lagi, pastikan di tengah-tengah sini harga modalnya 9250, 9250, enter. Setelah itu harga jual grosirannya 10250, 10250, enter. Harga jual ecernya yang normal 15.000, enter, simpan. Nah, tambah lagi, kita lanjut lagi 002, enter. Oke, kita masukkan nama barangnya berikutnya, tinggal di copy paste aja, cireng ayam ya, cireng ayam. Cireng ayam frozen, jenisnya enter, satuannya bungkus juga. Arahkan kursornya ke kanan, pilih yang unit produksi, arahkan lagi kursor ke kiri. Itu harga modalnya 15.000, enter. Harga jualnya yang grosiran 17.000, enter. Jualnya yang ecer 20.000, enter, simpan. Tambah lagi 003. Oke. Nah, barangnya kita copy paste aja tadi, keju ya, keju, enter. Frozen, enter. Satuannya bungkus juga. Arahkan kursornya ke kanan, klik pilih yang unit produksi,
arahkan kursornya ke kiri di kolom harga beli ini. Kita isi harga belinya 15.000. Enter. Bawahnya juga 17.000. Enter. Bawahnya lagi harga ecernya yang anunya normalnya 20.000. Jadi diisi aja di pojok sini ya, yang pojok ini. Nah, pojok aja 20.000, nanti dia akan kekat sendiri. Enter. Nah, seperti itu. Baru kita tekan simpan. Nah, ini 3 item barang aja produk yang siap dijual yang saya contohkan. Nanti silahkan dilanjut lagi, tekan tambah dan masukkan produk barang berikutnya sesuai dengan urutan kode 004. Setelah itu ya kita exit. Nah, kita lanjut ke video berikutnya. Seperti itu untuk menginput database produk barang yang siap dijual ke konsumen. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Tadi kan sudah kita memasukkan database produk barang yang siap dijual ke konsumen yang ini ya. Ada 3 item tadi yang saya contohkan. Nah, sekarang cara input persediaan stok masuknya ya. Nah, stok masuknya itu ke sini sama juga ke map merah, silahkan klik. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik pilih yang unit produksi nih. Nah, enter. Nah, setelah itu untuk yang cireng ini kita dapatkan dari hasil produksinya kuantitasnya misalkan ada 10. Nah, 10 unit. Enter. 10 pieces ya, 10 pieces. Setelah itu di kolom kode bar itu tekan tombol C, kita masukkan cireng. Nah, cireng original kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu kita isi lagi 10. Enter, tekan tombol C di kolom kode bar itu. Kita masukkan cireng, kita pilih barangnya, keluar, enter. Setelah itu kita isi lagi kuantitasnya di kolom kuantitas itu isi 10. Enter, kolom kode bar itu C. Kita masukkan cireng keju, kita pilih barangnya, keluar, enter. Nah, totalnya seperti ini ya. 2392.500. Nah, seperti ini. Harga modalnya tadi 9250, 15.000 dan 15.000. Oke, kalau mau disimpan silakan tekan F7. F7 ya. Klik. Nah, sudah kita selesai. Yes, ke menu laporan. Laporan stok, register stok, kita klik bulan berjalan, pilih yang preview stok landscape 1, preview, oke. Nah, ini settingannya ke printer stroke lagi ya, berarti saya ubah dulu ke printer printer yang biasa nih. Nah, yang ini, kalau printer stroke ini khusus yang jualan aja, tidak bisa untuk mencek laporan. Cek lagi ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik bulan berjalan, pilih yang preview stok landscape 1. Oke, nah ini untuk frozennya sudah masuk ya, ini stoknya sudah ada 10 frozen, cireng sama cireng keju. Oke, seperti itu kita close, keluar. Nah, seperti itu untuk menginput persediaan stok masuk barang yang produknya siap dijual ke konsumen. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Nah, di sini sekarang cara transaksi penjualan barang ya. Berarti penjualan barang yang produk ini kita jual ke mitra ya. Ke mitra-mitra sama yang non mitra atau yang bukan anggota. Nah, cara inputnya itu di sini Pak. Yang pertama, saya demokan dulu untuk transaksi yang penjualan ke mitra. Berarti kita daftarkan dulu database mitranya Pak ke sini, ke daftar anggota, klik. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya, klik. Di sini saya lihat namanya Ryan Snack. Nah, berarti ini tinggal saya copy paste aja nih, Ryan Snack. Nah, baru kita masukkan nama pelanggannya atau nama mitranya, Ryan Snack. Seperti ini ya. Oke, enter. Alamatnya BJM. Nah, setelah itu di sini di kolom batas penjualan ini harus dikasih limit penjualannya ya. Misalkan Ryan Snack ini biasanya transaksi sampai nominalnya berapa gitu. Nah, ini supaya dia leluasa transaksi kita kasih aja
limitnya untuk Bapak ini 10 juta nih. Nah, 10 juta. Nah, seperti ini Pak, enter. Nah, baru kita tekan simpan. Tambah lagi di sini ada Heni ya, Heni Wijaya. Oke, Heni Wijaya. Kita copy paste aja, baru kita masukkan Heni Wijaya, enter, alamatnya BJM. Nah, kita kasih limitnya juga, misalkan limit penjualannya 10 juta juga, enter, simpan. Tambah lagi Amail ya, Amail. Nah, enter, BJB. Nah, limit batas penjualan ini harus diisi ya. Kalau misalkan yang khusus mitra, kita kasih 10 juta juga, enter. Nah, jadi alamat, nama, alamat boleh ini opsional. Setelah itu limit batasannya 10 juta supaya bisa leluasa transaksi ya. Simpan. Tambah lagi Vika. Nah, Vika MTP, Vika, enter, MTP. Nah, enter. Setelah itu di sini batasnya kita kasih aja 10 juta juga. Nah, pukul sama rata aja. Seperti ini ya, baru kita simpan. Dan lain-lain ini nanti kalau misalkan ada anggota yang baru ya, nanti silakan ditekan tambah saja untuk anggota yang baru. Oke, kita exit. Nah, sekarang cara input penjualan ke customer atau ke mitra. Caranya itu ke sini Pak, ke map hijau, klik. Nah, di kolom kode pembeli ini kan ada nih kolom kode pembeli, tekan tombol C. Kita masukkan tadi Ryan ya. Nah, Ryan, enter aja. Nah, kita pilih orangnya, keluar, enter. Pastikan muncul di sini ya namanya. Ryan ini karena mitra, kita centang harga grosir Pak ini, centang harga grosir, centang. Nah, dia ngambilnya misalkan ada misalkan 5 nih. Nah, 5, enter. Di kolom kode ini tekan tombol C, dia ngambilnya cireng. Nah, cireng kita klik aja. Cireng apa ini? Cireng original, pilih, keluar, enter. Terus dia ngambil lagi 3. Ini sudah kecentang harga grosir ya. Nah, enter. C, kita cireng ayam, pilih, keluar, enter. Ambil lagi misalkan 3 juga misalkan. C, cireng keju, kita pilih, keluar, enter. Nah, di sini totalnya 153.250. Nah, di sini ada fitur pembayaran Pak. Apabila dia nanti pembayarannya lewat QRIS, silahkan nanti tekan tombol yang kiri ini ya, yang ini, QRIS ya. Kalau bayar Pay Oppo bisa, Dana boleh, link aja GoPay. Silahkan diklik nanti apabila pembayarannya melalui non tunai ya, silahkan nanti diklik aja. Tapi kalau uangnya cash, silahkan tekan sesuai dengan tagihan nih. Nah, ini F12 ya, F12. Tapi kalau misalkan dia bayarnya kredit, silahkan tekan F7 ya, F7. Tapi kalau misalkan uangnya ada, dia bayarnya tunai aja, tapi bayarnya misalkan 200.000, maka silahkan diisi di kolom bayar. Tadi yang F12 ini untuk bayar sesuai tagihan 153 ya, tekan aja langsung F12. Kalau ada bayarnya 200.000, kita isi aja di kolom bayar ini. Misalkan dia bayarnya 200.000. Nah, seperti ini, enter 2 kali, enter, enter. Nah, di sini otomatis nanti akan kecetak ke sruknya Pak, ke sruk atau nota, tergantung nanti printer jenis apa yang Bapak gunakan. Bentuk nota, printer besar, kalau sruk itu bentuk yang printer thermal itu ya. Nah, nanti di sini ada transaksi baru lagi Pak. Kalau transaksi baru mitra yang baru lagi di kolom kode pembeli ini, silakan tekan tombol C lagi. Misalkan tadi dari siapa tadi namanya, selain itu Heni ya, Hani. Nah, pilih masukkan tadi Hani, enter, pilih orangnya, keluar, enter. Nah, di sini harganya kita centang lagi, harga grosir. Nah, harga mitra ya, kita masukkan misalkan 3 lagi, enter, tekan tombol C, dia ngambilnya cireng apa, original, keluar, enter. Harganya sudah dicentang. Setelah itu dia ngambilnya misalkan 2 lagi, C, cireng keju misalkan, pilih, keluar, enter. Nah, di sini apabila pembayarannya dia melalui
dana, silahkan tekan klik yang dana ini ya ikonnya. Tapi kalau bayarnya sesuai tagihan, tekan yang F12 saja langsung. Tapi kalau bayarnya 100.000, silahkan diisi di kolom bayar. Nah, isi di kolom bayar. Nah, enter 2 kali. Nah, sudah ya, seperti itu untuk transaksi yang mitra. Ini kan transaksi baru lagi ya setelah pembayaran. Misalkan ada yang non mitra. Nah, di kolom kode pembeli ini isi 1 Pak, isi 1. Yang khusus non mitra ya, atau bukan mitra, isi 1, enter. Nah, gitu. Baru di sini harganya tidak usah dicentang ya. Kalau tidak dicentang berarti menggunakan harga normal atau harga ecer. Dia ngambil misalkan 2 aja. Tekan tombol C, kita pilih misalkan cireng keju, misalkan pilih, keluar, enter. Nah, seperti ini. Dia ngambil lagi tanpa dicentang, misalkan 2 lagi, C, misalkan cireng original, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila bayarnya uang pas, nah langsung aja tekan F12 sesuai tagihan. Nah, seperti itu ya. Kita oke. Nah, ini akan tercetak otomatis sesuai printer yang jenis Bapak gunakan, entah itu nota atau cetak struk. Kita cek hasil laporannya Pak. Selesai. Yes, kita cek dulu laporan penjualannya, omsetnya, menu laporan, laporan penjualan tunai, klik. Nah, setelah itu tanggalnya tanggal 13 ya, tanggal 13 hari ini. Apabila mau dilihat keseluruhan dari tanggal 01 sampai tanggal 13 bawahnya, klik yang cash tunai, yang cash ini baru klik yang preview penjualan. Nah, ini Pak, omset penjualannya 228.000, di sini ada keuntungan 45.500. Oke, kita close. Keluar. Setelah itu kita mau review struknya atau notanya ke menu laporan, laporan customer, laporan faktur. Kita scroll aja ke atas ya, yang tanda panah ini, scroll aja ke atas. Tadi misalkan yang Ryan, kita pilih yang ini ya. Ini kita pilih misalkan nota nih. Nah, ini nota Pak. Nah, ini bentuk notanya Pak. Kalau Bapak menggunakan printer nota besar itu ya, seperti ini. Kita close. Ini kalau yang bentuk struk Pak, silakan centang ini. Nah, ini bentuk yang struk. Tinggal sesuaiin aja Bapak mau menggunakan printer jenis yang mana. Entah itu nota atau struk. Kita close ya. Nah, kita keluar. Sekarang berarti ada pengurangan stok. Ke menu laporan, laporan stok, register stok, klik belum berjalan, dan preview. Di sini stok Bapak akan berkurang ya. Nah, ini Pak, untuk cirengnya sudah berkurang nih Pak. Nah, ini cireng, ayam, sama cireng original sudah habis ya. Kalau tidak ada stok barangnya di sini, cireng berarti cireng originalnya sudah habis atau sudah nol ya. Kalau nol berarti belum, sudah habis, tidak masuk ke aplikasi. Oke, kita close. Keluar. Nah, sekarang kita cek laporan per mitranya. Dalam 1 hari itu mitra ngambil barang tanggal berapa aja, ke menu laporan, laporan buku besar. Sini ada namanya laporan piutang untuk mencek rincian pembelian per mitranya. Klik cari data pembeli, pilih misalkan Ryan, keluar, oke. Misalkan dari tanggal 01. Nah, kita klik yang September dan preview. Nah, ini Ryan ngambil barang tanggal 13 Pak nih. Nah, ini transaksinya. Oke, setelah itu kita close. Selesai. Di sini juga ada keaktifan barang Pak. Ke menu laporan, laporan keaktifan. Sini kita bisa lihat produk dari tanggal 01 ya, selama bulan September, tanggal 13 preview. Nah, ini produk yang sering dibeli oleh si mitra ya, atau customer. Nah, close. Setelah itu keaktifannya Pak, ini keaktifan yang mitra tadi yang sering ngambil ke tempat Bapak, ini keaktifannya selama bulan September. Oke, kita close, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut lagi ke video berikutnya. Nah, sekarang kan untuk transaksi penjualan tadi sudah saya demokan. Kita lanjut lagi di sini, misalkan ada perubahan harga di produk barangnya, yang ini, di harga modal, jual, dan ecer ya. Nah, di sini caranya itu anggaplah di sini saya transaksikan aja, misalkan dari pihak
frozennya itu input pembelian barang ya, pembelian barang stok masuk untuk produk barang ini. Nah, cara inputnya itu sama ke map merah untuk transaksi masuk stok persediaannya. Nah, di sini. Atau bisa juga langsung dirubah di sini Pak ke daftar stok master, cek harga. Nah, tinggal ubah aja di sini harganya berapa. Nah, ini harga cirengnya berapa, misalkan up to date-nya. Misalkan ada perubahan harga di sini untuk cireng harga modalnya, misalkan ada kenaikan harga, misalkan 16.000 misalkan. Enter. Setelah itu harga yang jualnya, yang grosirannya misalkan ada kenaikan 17.500 misalkan. Enter. Misalkan harga ecernya 21.000 ya. Nah, seperti ini Pak. Lanjut lagi ke ayam nih, ayam cireng ayam 16.000 juga. Enter. Setelah itu samakan aja 17.500. Enter. Setelah itu 21.000. Oh ya, di sini saya ada kelebihan ya, 17.500. Nah, seperti ini. Bawahnya juga cireng original 10.000, ada kenaikan harga modalnya. Enter. Setelah itu harga jual grosirannya 11.000, jual yang normalnya 16.000. Enter. Nah, seperti ini Pak untuk merubah harganya. Tadi saya ajarkan caranya itu ke sini Pak, daftar stok master, cek harga. Nah, lalu isi di sini. Isi dulu, enter, isi kolom harga beli, isi nominalnya berapa. Setelah itu enter dan enter lagi dan enter lagi. Kalau sudah tekan OK. Keluar ya, exit. Bisa juga di pembelian barang ini, pada saat pembelian barang masuk kan nanti bisa aja langsung dirubah di bagian sini. Di kolom harga modalnya boleh di sini sebelum ditransaksikan, atau setelah ditransaksikan Pak, diisi di kolom kuantitasnya sama video yang sebelumnya tadi diisi, baru sebelum disimpan tekan F1 untuk merubah total tagihannya. Setelah itu kita tekan F7 ya untuk simpannya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang cara transaksi biaya pengeluaran ya. Contoh di sini kan ada biaya pengeluaran nih. Nah, ini ada biaya gaji karyawan, infak, biaya lain-lain ya. Ini saya contohkan, kita coba transaksikan. Nah, ke transaksi keuangan. Nah, tekan tambah, kita klik sandi ini yang ini ya, saya klik, silakan diklik, klik. Nah, kita scroll ke bawah, misalkan di sini ada biaya konsumsi ya. Biaya konsumsi. Nah, kita masukkan biaya makan siang misalkan. Nah, enter. Nah, setelah itu misalkan 20.000 nih makan siangnya. Enter. Simpan, tambah lagi, kita klik misalkan ada biaya listrik ya, biaya token listrik. Nah, enter. Misalkan 200.000. Nah, simpan, tambah lagi, kita klik misalkan di sini ada biaya untuk infak ya, biaya infak. Nah, ini infak. Biaya infak di sini kita kasih aja salah satu keterangannya di sini, biaya gaji karyawan cireng misalkan ini. Nah, oke. Kita masukkan aja ke bagian kelompok biaya infak. Misalkan 150.000. Nah, simpan, tambah lagi misalkan ada biaya jaga malam. Nah, jaga malam di sini kita masukkan jaga malam. Sama pakai sandi yang biaya infak ini aja, akun biayanya. Nah, kita kasih keterangannya jaga malam misalkan 50.000. Simpan, tambah lagi misalkan biaya sampah. Nah, biaya sampah misalkan 20.000. Nah, simpan. Oke, kita cek lagi di sini misalkan ada biaya yang lain-lain,
Misalkan ada biaya internet ya, biaya internet kita tekan tambah. Di sini sudah ada tadi saya lihat biaya internet. Nah, ini biaya internet nih. Nah, biaya internet misalkan 150.000. Simpan, tambah lagi misalkan ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu misalkan masuk ke lakban nih. Nah, kita coba beli lakban. Tambah. Tadi kita tekan tambah ya, tambah. Misalkan biaya lain-lain yang ini nih. Nah, biaya lain-lain klik. Nah, lakban. Oke. Enter. Biaya lakban misalkan 20.000. Enter. Tambah lagi. Misalkan ada biaya lain-lain. Misalkan box styrofoam besar kita belinya. Nah, seperti ini. Tambah lagi. Tadi sudah tekan tambah biaya lain-lain. Nah, kita masukkan styrofoam besar misalkan 10.000. Simpan, tambah lagi misalkan ada transportasi nih. Nah, ini ada transportasi. Kita kasih aja keterangannya di sini, biaya transportasi ini misalkan bayar ekspedisi ya, ekspedisi. Nah, ekspedisi nih. Ekspedisi atau ongkir. Nah, kita kasih keterangannya misalkan 20.000. Enter, simpan, tambah lagi misalkan ada biaya transportasi, misalkan ada biaya pertamak nih. Nah, berarti ini kan BBM ya, BBM pertamak. Transportasi aja kita masuk ke bagian sini. Nah, BBM pertamak misalkan 25.000. Enter, baru kita simpan. Exit, kita cek hasil laporannya ke menu laporan keuangan. Nah, di sini ada namanya neraca saldo. Nah, ini bentuk laporan neraca saldonya. Seperti ini, Pak. Di sini ada kas minus karena tadi modalnya belum dimasukkan ya. Karena modal awal usaha belum dimasukkan. Terus ini kas penjualannya ada mengalami minus ya. Minus ini berarti tadi kita coba cek di rincian transaksinya. Neraca akun kas penjualan, kita klik September. Oh, di sini ada biaya nih, biayanya mengarah ke kas penjualan. Nanti pada saat misalkan Bapak sudah deal, biaya ini nanti bisa saya ubahkan menjadi ke kas induk ya. Jadi transaksi penjualan ini khusus penjualan kasir aja. Nanti pada saat tutup harian, kasir itu kan nanti akan menyetorkan hasil penjualannya ke kas induk ya, ke kas induk atau ke kas tertinggi atau ya betul kas tokonya gitu, anggaplah gitu ya. Kalau kas penjualan ini adalah rincian transaksi kegiatan selama kasir bertransaksi. Jadi ini uang kasir aja berarti di sini. Oke, kita close. Nah, di sini ada juga laba ruginya, laba rugi. Nah, ini laba ruginya. Nah, oke, di sini ada namanya neraca. Oke, seperti ini. Baru di sini lagi tadi saya lihatkan ada laporan stoknya. Nah, seperti ini Pak, laporan stoknya. Oke, seperti itu untuk demo aplikasinya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila sudah selesai digunakan aplikasinya, silahkan di close. Dan juga untuk aplikasi ini ada namanya backup harian ya. Backup harian ini dilakukan ketika transaksi selama 1 hari sudah selesai. Jadi posisinya tadi silahkan di close aplikasinya. Kita tutup tadi ya, sudah ditutup. Setelah itu kita ke lokasi program, kita ke komputer. Drive D, kita lokasi programnya tadi di sini ada di bagian folder nomornya itu 2121 ya. Nah, ini installer yang saya demokan Pak. Nanti kalau misalkan Bapak sudah deal, maka foldernya ini sesuai dengan nama usaha tempat Bapak. Nah, double klik. Jadi yang setiap hari di backup itu yang ini ya, folder apply data ini sebelum pulang atau setelah transaksi sudah selesai semua di input. Kita bikin aja backup ya, backup harian. Nah, di sini kita bikin September. Nah, ntar baru
Kita kembali lagi. Jadi yang di backup itu setiap hari folder apply data ini ya, satu folder ini. Klik kanan, copy, masukkan ke dalam backup harian, masukkan ke dalam sini, bikin folder tanggal 13 hari ini 13.09.2024, enter, masukkan ke dalam sini, klik kanan dan paste. Tunggu sampai backup hariannya sampai selesai prosesnya. Oke, untuk backup hariannya sudah hampir selesai ya. Jadi hasil backup harian ini silahkan di copy juga ke flash disk atau external hard disk. Backup harian ini untuk hasil akhir setelah transaksi semua sudah diinput. Jangan lupa di backup harian guna untuk keamanan data apabila ada datanya itu yang korup ya, atau kerusakan data atau hard disknya rusak gitu ya di PC Bapak. Jadi bisa menggunakan backup terakhir di PC. Apabila PC-nya sudah rusak juga, maka kita bisa backup menggunakan flash disk atau external hard disk. Jadi yang kopian ini tinggal di copy aja ke flash disk atau external hard disk. Tanggal berikutnya dan tanggal selanjutnya, setiap mau tutup harian, tutup aplikasinya, jangan lupa folder apply data ini di copy ya setiap hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.